Halo pemirsa, saya Rafniati Syaputri akan menyampaikan berita utama. Berita utama kali ini akan memberitakan pelanggaran lalu lintas yang menjadi problem di kota besar Indonesia. Pelanggaran ini dapat menyebabkan dampak negatif, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Berikut 5 pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi. Saat Anda berkendara menggunakan sepeda motor, salah satu perlengkapan yang wajib digunakan adalah helm. Alasannya bukan untuk mencegah agar tidak ditilang saja. Dengan memakai helm saat berkendara dapat meminimalkan risiko terbenturnya kepala pada suatu benda bila pengendara motor terjatuh atau mengalami kecelakaan. Dari video tersebut, banyak pengendara dan penumpang yang tidak menggunakan helm dengan alasan yang tidak masuk akal. Padahal menggunakan helm dapat meminimalkan risiko terbenturnya kepala pada suatu benda bila pengendara motor terjatuh atau mengalami kecelakaan. Helm mempunyai banyak manfaat, salah satunya dapat melindungi kepala dari benturan benda-benda keras seperti aspal, pohon, pembatas jalan, atau bahkan kendaraan lain. Kedua, tidak menyalakan lampu kendaraan. Dari video tersebut, masih banyak pengendara yang tidak sadar bahwa menyalakan lampu kendaraan bermanfaat untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dan untuk keselamatan kita semua. Menyalakan lampu utama pada siang hari sudah menjadi kewajiban para pengguna kendaraan roda 2 dan kita sebagai warga Indonesia harus patuh terhadap peraturan lalu lintas, khususnya dalam menyalakan lampu kendaraan, agar pengendara yang melihat akan bisa mendeteksi atau menyadari kendaraan lain dari pantulan lampu utama dan bisa minimalisir resiko kecelakaan sepeda motor. Masih banyak pengendara yang tidak menyalakan lampu. Mereka tidak menyadari bahwa pentingnya menyalakan lampu kendaraan di siang hari. Karena fungsi dari menyalakan lampu di siang hari adalah agar pengendara motor lain yang melihat spion hanya dalam waktu singkat bisa mendeteksi atau menyadari kendaraan lain dari pantulan lampu utama. Sehingga pengendara yang melihat akan bisa melakukan antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan. Jika tidak ada yang menyalakan lampu utama di siang hari, maka itu telah melanggar peraturan lalu lintas. Seharusnya, kita sebagai pengendara motor harus lebih mentaati peraturan lalu lintas, agar dapat minimalisir resiko kecelakaan sepeda motor dan akhirnya diharapkan mampu menekan angka kecelakaan sepeda motor. Yang ketiga, masih banyak orang yang melanggar lalu lintas. Contohnya, menerobos lampu merah. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor diwajibkan mematuhi ketentuan alat pemberian isyarat lalu lintas atau APIL. Bunyi pasal 104 ayat 4 huruf E, sehingga jika ada yang menerobos lampu merah, maka pengendara bersangkutan akan mendapatkan sanksi, baik pidana maupun denda. Pengendara motor yang menerobos lampu merah masih saja terjadi. Menerobos lampu merah itu tidak dibenarkan karena berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggar yang menerobos lampu merah atau melanggar aturan lalu lintas dapat dikenakan sanksi sesuai dalam UU atau denda sebesar dan seberat pelanggar lalu lintas yang dilakukan. Sebaiknya, pengendara yang menerobos lampu merah bisa ditegur melalui pengeras suara yang sudah terpasang di persimpangan dan dikendalikan langsung oleh lintas Polda. Kelima, trotoar memainkan peran penting dalam transportasi karena menyediakan jalur yang aman bagi orang untuk berjalan di sepanjang jalan yang terpisah dari lalu lintas bermotor. Pengendara motor yang melewati trotoar akan berpotensi mengganggu keselamatan para pejalan kaki. Hal ini dapat diberi sanksi berupa pidana. Jadi kita sebagai pengendara motor harus menghargai pejalan kaki agar keselamatan pejalan kaki tetap terjamin. Banyak pengendara yang masih belum menyadari bahayanya memacu kendaraan melawan arus. Berkendara melawan arus lalu lintas bisa berakibat fatal karena bisa ditabrak oleh kendaraan yang bergerak berlawanan arah. Mereka tidak memikirkan keselamatan saat berkendara. Alasannya karena ingin cepat sampai tujuan, buru-buru, dan sudah menjadi kebiasaan. Jika terus dibiarkan, maka jumlah pelanggaran akan semakin banyak. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menegur pengendara yang melawan arus agar tidak membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Kelima, trotoar memainkan peran penting dalam transportasi karena menyediakan jalur yang aman bagi orang untuk berjalan di sepanjang jalan yang terpisah dari lalu lintas bermotor.
Pengendara motor yang melewati trotoar akan berpotensi mengganggu keselamatan para pejalan kaki. Hal ini dapat diberi sanksi berupa pidana. Jadi kita sebagai pengendara motor harus menghargai pejalan kaki agar keselamatan pejalan kaki tetap terjamin. Dari video tersebut, melintas di trotoar pejalan kaki dengan mengendarai motor merupakan bentuk pelanggaran hukum. Trotoar seringkali dijadikan alternatif bagi pengendara motor untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Pengendara motor yang melewati trotoar akan berpotensi mengganggu keselamatan para pejalan kaki. Hal ini dapat diberi sanksi berupa pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Seharusnya kendaraan bermotor menyadari dan menghargai pejalan kaki yang melintas trotoar agar keselamatan pejalan kaki tetap terjamin.